Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali berjumpa dalam kegiatan rutin ngopi sareng, diskusi sareng setiap malam Kamis. Mungkin kegiatan punika selalu diiringi ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi tansah dipunlanggengaken kaliyan Allah dan mugi-mugi kegiatan punika diterusaken kegiatan ingkang ikhlas liwajhil karim. Salawat serta salam mugi tansah tertunjuk tenasanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kalian kegiatan punika kula panjenengan senantiasa dipun akoni dados umatipun beliau. Mugi kula panjenengan wenjang mahai angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedherek ingkang kula hormati, terus biasanya kula parang matur bahwasanya kegiatan fokus ini adalah kegiatan bersama, kegiatan yang murni tujuannya untuk belajar bersama, menutupi kekurangan masing-masing tanpa ada tujuan selain itu. Dengan tujuan menyerang siapapun dan kelompok manapun. Perlu kula sampaikan juga bahwasanya fokus tidak kegiatan menika, kegiatan fokus tidak mencari hal-hal yang sifatnya duniawi. Adapun nek wonten sing sedekah kita terima, nek boten kita tidak mencari. Terus saya kalau hormati dan mugi-mugi sedaya tiyang ingkang sampun berjuang, sampun berjasa datang kegiatan menika tansah ilaring ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun berjuang kantuk balasan ingkang saya saking lasanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita wiwiti kalian tawasul maos Fatihah dan guru-guru kula panjenengan sedaya tentang pengarang kitab kita diskusikan tentang sedaya keluarga kula panjenengan sedaya, ahli kubur kula panjenengan sedaya, dzurriyyah kula panjenengan sedaya, masyarakat kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi keluarga kita diterusaken keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dzurriyyah kula panjenengan diterusaken dzurriyyah yang shalihah dan shalihah. Masyarakat kita diterusaken masyarakat yang sae, daerah kita diterusaken daerah ingkang muhadah, ingkang jayyidah. Mugi-mugi kita sedaya mangsul datang langsungipun Allah dalam keadaan ingkang husnul khatimah. Amin. Ya hadini sholihah wa ya hadini ya sholihah wa ya hadini Al-Fatihah.
Musyrik yang Allah hormati, monggo kita lanjutkan tema diskusi kita. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang hajar seluruh orang-orang yang kurang sendok. Saat ini malam ini kita meneruskan bab aliyah, bab silih menyilih, pinjam meminjam. Tapi pinjam meminjam yang sebenarnya, bukan pinjam meminjam versi kita. Ya, kita itu tembungnya nyilih tapi aslinya utang. Ini pinjam meminjam yang sebenar-benarnya. Gue sih dengan mulut kopi, mulut bikin sampun kopi. sampun Itu kok konten saya grup fokus nih. Oke, gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun dari iki kono pasal suci al-'aliyatu utawi iku penjelasake silih-silihan. Wa kullu ma utawi saben-saben suci angkana kang kongal, angkana kang mungkin apa al-intifa ngalap manfaat bihi lawan ma'al waqa'i ainihi sertane tetepe kahanane ma jazat mongko wenang apa i'araduhu nyilihake ma ila kanat ing dalem nalikane ana apa manafi'uhu kemanfaatane ma asaran ikul abdi tajuzu lan wenang apa al-'aliyatu silihan mutlaqatan kelawan mutlaq wa muqayyadatan lan diqayyidi bimuddatin kelawan mangsa. Wahia hale utawi al-'aliyah makmunatun ikutin tembui al mustahili yang atas wong kanyile biqimatiha kelawan regone al-'aliyah yang matala fiha ing dalam dina rusake al-'aliyah. Jadi saat ini kita bahas tentang nyilih silih-silihan. Dalam syariat Islam itu nopo yang dimaksud dengan silih-silihan. Yang dimaksud dengan silih-silihan itu ibahatul intifaq min ahli tabarruk bima yakhilul intifaq bih maka baqa'i ainihi. Jadi yang dimaksud dengan pinjam meminjam dalam syariat Islam adalah memperbolehkan atau izin diperbolehkannya mengambil manfaat dari sebuah barang yang mana manfaat tersebut bisa diperoleh tapi dengan catatan benda yang memiliki manfaat tidak berkurang. Ini boleh nyilih. Oleh karena itu boten angsal dengan akad nyilih tapi barangnya kelong. Contohnya kados sabun. Nyilih sabun itu boten sah. Soalnya lek nyilih sabun, sabunnya kelong itu tidak boleh. Sedangkan syarat dari silih-silihan itu barangnya tidak boleh kelong. Yang boleh kelong itu manfaatnya. Tapi nek barangnya harus tetap utuh supaya nanti bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Itu nek pinjam meminjam. Adapun dalil dari akad aliyah pinjam meminjam ini langsung Al-Quran, langsung pusat. Jadi dalilnya, makanya barang siapa yang mengingkari akad pinjam meminjam hukumnya ya langsung take over, langsung out saking Islam. Dalilnya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Selain daripada ayat itu banyak hadis yang menjadi dalil disyariatkannya akad pinjam meminjam. Seperti biasa akad-akad yang ada dalam Islam pasti memiliki rukun. Aliyah juga seperti itu. Pinjam meminjam juga seperti itu. Napa mawon rukunnya pinjam meminjam? Yang pertama mu'ir. Mu'ir itu orang yang meminjami atau yang meminjamkan, pemilik barang.
Yang kedua, rukun yang kedua musta'ir. Ini kalau sebutnya istilah-istilah rasanya sekalian kalau sedaya kalau panjenengan sedaya belajar istilah fikih. Yang kedua musta'ir adalah orang yang meminjam. Itu musta'ir. Yang ketiga mu'ar atau mu'arlah biasanya. Mu'ar itu barang yang dipinjam. Dan rukun yang terakhir dalam pinjam meminjam adalah syirot. Jadi ada ijab kabul. Tapi dalam akad pinjam meminjam ini ijab dan kabulnya tidak seketat jual beli. Nah, jual beli dari pihak penjual ada ijab, dari pihak pembeli ada kabul. Itu dua-duanya harus ada. Tapi nek teng ariyah boleh salah satu. Jadi saya ngiri pakai ijab, yang menerima sing disiri boleh tidak memakai sifat tapi langsung dengan perbuatan. Itu rukun-rukunnya. Sekarang kita protokoli satu persatu. Syurutul mu'iri utawi syarat-syaratnya wong sing nyilihake. Bagaimana seseorang bisa dikatakan sah untuk menjadi peminjam? Apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama al-ikhtiyar. Ikhtiyar itu sukarela. Jadi tidak bertenangsa kok yang atau tidak sah ketika ada seseorang nyili tapi karena terpaksa. Nyili mergo diancam, ini tidak sah. Sahnya pinjam meminjam adalah ketika seseorang rela meminjami dengan sendirinya, dengan sukarela tanpa ada paksaan ataupun tekanan. Yang kedua, sihhatut tabarruk, fala tasihhu min majnunin aw sabiyin. Syarat yang kedua dari orang yang meminjami adalah benar-benar sehat atau sempurna tasarrufnya. Mboten kok gendeng atau kurang sak sendok atau kurang sak om. Jadi mboten angsal wong gendeng nyilihno barangnya atau apa, karena kemarin sudah kita bahas nek wong gendeng itu harganya dicekal. Karena juga tidak boleh untuk meminjamkan dan lain-lain. Syarat yang selanjutnya adalah milkuhu al-manfaah. Jadi orang boleh meminjami itu kalau dia yang memiliki manfaat atau memiliki barang yang ada, yang dipinjamkan. Boten kok misalnya sing disilihno gak teke dhewe, ini tidak sah. Kayak tanggane misalkan sepeda motor tanggane disilihno, padahal tidak ikut, itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah miliknya sendiri. Pun fa'idatun atau memiliki wonten satu masalah. Al-mu'jiru yamliku manfa'atal ain fatasihhu i'aratah. Jadi penyewa, orang sing nyewa sesuatu niku boleh meminjamkan apa yang dia sewa. Jadi misalnya wonten tiyang nyewa sepeda motor. Dalam masa-masa penyewaannya dia boleh meminjamkan apa yang dia sewa dengan catatan tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh penyewa. Jadi buatan besar misalnya dia nyewa sepeda motor saulan, terus disilihno setahun, ini kan tabrakan, tidak boleh. Jadi boleh meminjamkan apa yang dia sewa dengan catatan tidak tabrakan dengan peraturan sewanya. Masalah yang kedua, al-musta'iru la tasihhu i'aratuhu li ghairihi illa bi idznil mu'ir. Dan ini sering terjadi. Wong sing nyilih, orang yang meminjam sesuatu barang tidak boleh meminjamkan pada orang lain. Jadi misalnya kita nyilih kondo yang tonggone, terus tonggone awake dhewe nyilih, ini kita tidak boleh langsung disilihno gitu. Karena nopo? Nanti itu tidak ada yang tanggung jawab. Kondone disilih ini. Pas sing duwe golek hilang.
Ditakoni terakhir sapa sing nggawa empuk ini digorono lah kan ada yang dirugikan tanpa ada yang tanggung jawab. Makanya ini sangat sering di lingkungan atau di sekitar kita hal ini terjadi. Ini hukumnya tidak boleh kecuali pemilik aslinya itu memberikan izin. Jadi misalnya kita milih terus dipeseni sapa wae sing milih gak usah laporan wis disirno. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada perintah dari pemilik barang, kita selaku peminjam tidak boleh meminjamkan barang tersebut. Selanjutnya lek wau sampun syarat-syaratnya wong sing nyilih, saiki syaratnya wong sing disilihi utawa sing nyilih. Yang pertama adalah at-ta'yin. At-ta'yin itu berarti ditentukan. Maksudnya ditentukan sudah ada keputusan dari orang yang meminjamkan. Jadi tidak bisa kok misalnya dengan aku nyilihno gelas iki atau aku nyilihno sandalku iki, sepeda motorku iki gawe salah siji jamaah fokus. Itu tidak boleh, kan tidak jelas. Jamaah fokus ada banyak, harus ditentukan si A, si B misalkan. Jadi pedaku tak silihno si A sebagai jamaah fokus, itu boleh. Tapi kalau tidak jelas tidak boleh. Syarat yang kedua adalah itlaqut tasarruf. Tadi sama fala tasihhu al-'arab bi majnunin. Jadi buat angsal jenengan nyilihne perkara apa wae nang gendeng nang bocah ndak boleh kecuali dengan izin walinya. Jadi sama tadi nek wong gendeng ya gak iso nyilihno, begitu juga nek wong gendeng nyilih aja disilihi. Ana wong gendeng nyilih HP disilihi bahasa dibanting bingung. Ndak bisa. Dewe, berarti wong gendenge. Aku tuh kalau tak kasih rokokan ya. Kados wau yai none wonten yai none sing rokokan terus lho male kelas wis kabeh berebutan ora berebutan nang wis kono-kono. Niku wau terkait syarat wong sing nyilih. Sekarang syaratnya barang sing disilih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syaratnya barang sing disilihno niku napa mawon? Yang pertama ayyakuna asy-syai'u al-mu'aru nafi'an lil musta'ir. Jadi barang sing dipinjamkan niki bermanfaat untuk orang yang meminjam. Tidak boleh ini misalnya nopo ini PT ke aduan ini manfaatnya nopo enggak ada. Manfaatnya menang taruhan Ustaz. Nah ini ya nah ini tidak bisa seperti itu. Jadi lah enggak kalah nek malah benjut pindho iki benjut sing taruhan benjut bisa. Niki kenapa buat tenang salah. Jadi yang dipinjamkan harus jelas manfaatnya. Misalnya nyilihi ceret gawe ada kopi ke jamaah fokus ini kan jelas. Nyilihi korek gak perlu rebutan jamaah fokus ini kan juga jelas manfaatnya. Betul nyilihi korek kayak ngomong tangga ini ya juga jelas tapi bukan manfaat yang jelas. Yang kedua syarat barang yang dipinjamkan ayyakuna mubahan. Jadi barangnya itu harus barang yang diperbolehkan untuk dipinjamkan.
Fala tasikhu i'aradu syai'i al-muharrami. Jadi mboten sah nyilihake barang-barang sing diharamno. Misale aku nyilih napa barang-barang sing diharamno kaya khamar, arak. Aku nyilih arake tak kayak jamu, ngalapno awak. Tidak boleh. Karena hal-hal yang diharamkan. Nyilih kok nyilih bojo. Ini tidak boleh. Terus riyen kula eling bab niki niku kasus bayi tabung nyilih rahime bojone tanggane. Jadi mboten nyilih bojone, cuma nyilih rahimnya. Jadi misalkan ada seseorang duwe bojo gak iso hamil. Akhirnya nitipno napa sperma nang rahime wong liya. Nah itu ndak boleh. Jadi misalnya dia pengen bayi tabung, tapi tidak pengen didedek tabung. Ya, sana kan sudah ditaruh tabung. Itu diambil sel sperma, didedek nang rahime wong wedok liya. Ini juga tidak boleh karena nopo tidak jelas kan maksudnya. Nanti nopo pas melahirkan juga belum tentu selamat, belum tentu bagaimana, banyak sekali lah ya, makanya tidak boleh. Terus bayi tabung sendiri nanti juga ditinjau boleh dan tidaknya. Status kewaliannya itu kan menjadi pertanyaan juga yang kaitan dengan bayi tabung. Kalau perwalian nanti kan tinggal dilihat perwalian itu timbul dari nopo, dari nopo. Jadi kewalian itu diambil dari mana dia berasal. Dari mana dia berasal kan jelas dari bibitnya. Atau dari mana dia keluar kan nanti dibahas. Cuma yang jadi masalah itu kayak bayi tabung ngapunten spermane niku ditokno carane piye? Ngoten lho. Caranya muhtaramah atau tidak? Ngoten. Nah, kalau caranya ghairu muhtaramah itu yang haram. Nah, ghairu muhtaramah ada yang mengatakan ditokno dhewe itu juga tidak boleh. Wis iki malah tekan dhewe wis. Bape bab nyilih sik, iki bab kene. Ora tekan ditokno barang. Wis. Gue atur temen. Jadi intinya barang yang disilih ini nopo tidak diharamkan. Jadi lah silih-silihan barang yang diharamkan bukan sah. Yang ketiga antakuna al-manfaatu maksudatan. Jadi barang yang dipinjamkan syarat selanjutnya adalah memiliki manfaat yang jelas. Manfaatnya jelas. Boten terlalu empreh lah, boten terlalu nggak ada artinya. Fala tasikhu i'aratu waraqatin bi asyrati janiyatin summa radda nafsal waraqah li anna al-manfaat huna dha'ifah. Jadi misalnya kayak jenengan nyilih kertas minyak, aku nyilih kertas minyak, tapi digawe kapal-kapalan. Bare dibalekno meneh iki kan pendek, kertas minyak gunane gawe lumpia, apa itu? Kalau lumpia Tapi sekarang lumpia kalau lagi jajan, tapi malah digawe perahu-perahuan ini terlalu empreh. Itu syarat barang-barang yang dipinjamkan. Sekarang yang terakhir adalah syarat dari silhot. Syarat silhot aliyah niku napa mawon. Yang pertama lafdun yush'iru bil idni fil intifa'i bi syai'il mu'ad. Jadi harus ada lafaz-lafaz yang menunjukkan diperbolehkannya sesuatu tersebut diambil manfaatnya. Jadi misalnya kulo jenengan kulo nyebut pacule. Ini jenengan tanpa jawab boleh maro pacule duwanteno itu boleh. Itu sah. Ini nyebut arite diucapkan itu sah sudah. Ya sing penting ora usah diantono pas wonge ngarepe ngoten mawon. Nah, repotnya kan ngono nek gak ngerti ngaji gak melo fokus gak sopan. Kadang seperti itu kan boleh. Tapi yo gak pantes lah.
paling saya nih. Oh iya, ada sama-sama ada tembungnya. Melanggar kepatutan. Nah, melanggar kepatutan jawabannya saya. Itu berarti hukum adat. DPR. Pun saat ini faidatun, ada satu faidah. Kullu syai'in amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratu. Jazat i'aratahu. Tafa'ul isma. Nggih, jazat i'aratahu. Ka'anis ta'ara syakhsun satan fa kullu ma kharaja minha min labadin fa huwa mubahun lil musta'ir. Isi hadil i'arah. Dan ini lucu. Niki teng Arab wonten adat ngeten. Jadi ketika seseorang nyambut kambing, jadi misalnya nyilih wedhus digawe garap sawah atau nyilih sapi digawe garap sawah. Kalau tembunge nyilih sapi, berarti susu yang dihasilkan dari sapi boleh dinikmati oleh orang yang minjam. Beda kasusnya lek nyilih susu, nyilih susune itu ndak boleh. Mergo napa? Susu itu lek disilih kelok. Padahal yang namanya pinjam meminjam barangnya tidak boleh kelok. Nah, cuma pendapat ini riyen kula pas ngaos ini tadi bahasanya melanggar kepatutan. Nah, cara guru kula di ngano teng Indonesia niku kirang pas. Soalnya napa? Konsekuensinya kita minjam sepeda motor, berarti yang wajib ngisi kalau sesuai pendapat ini, yang wajib ngisi itu sing duwe sepeda motor. Jadi kita yang nyilih gak wajib. Nah ini nek kira-kira ning Indonesia diantem botol. Kemarin saya pinjam punya dia. Nggih. Nah, niku ketoke 1001 niku Pak. Enggak semua orang. Berarti ngaji wis. Nah, berarti nate mireng kula ngaos bareng. Besok aku nyeli mobil deh. Nah, niku. Oh, mendelik tapi. Pas entek ya, Bang. Niki nek pendapatnya Imam Syekh Qadhi Husain memang seperti itu. Jadi yang menanggung biaya barang pinjaman itu adalah pemilik barang. Nah niki nek dia kula pas ngaos, niki lek diterapkan ning Indonesia tukaran kabeh. Nyilih sepeda motor gak ngisi bensin, sing ngisi sing duwe kan nggih tukaran. Makanya pendapat ini bisa dikatakan kurang pas kalau diterapkan kan kita yang mengikuti sing umum-umum mawon lah, nyilih sepeda ya diiseni, nyilih sapi ya dipakani, nyilih anu ya diopeni kan gitu. Anu itu kata artine. Aja ning ndi. Pun farun, nah iki wonten cabangan malih. Tasikhu al-ariyatu muqayyadatan bi muddatin wa tasikhu mutlaqatan bila muddatin. Ya, jadi silih-silihan niku bisa dilakukan secara bebas. Maksudnya bebas itu tidak ada aturan waktu, tidak ada batasan waktu. Juga sah dilakukan muqayyadatan. Jadi nyilih itu bebas. Boleh tanpa menyebutkan waktu, boleh juga menyebutkan waktu, sama-sama sahnya. Aku nyilih bedai, boleh. Aku nyilih bedai suwengi iki, boleh. Nah, tapi catatannya ini wonten catatan malih, nek tiyang nyilih dibatasi dengan waktu, maka dia tidak boleh melanggar apa yang dia ucapkan. Nyilih bedai tak gawe 60-an. 12 teko Tanggul, teko Jatiroto itu tidak boleh. Melebihi puluhan itu tidak boleh karena apa? Tembungnya dan ke puluhan. Berarti perjalanan dari Wuluan ke barat itu dolim dia. Muter berarti. Padahal yang terjadi bahasane ngeten kata-kata. Yang pede diluk iki. Nah, diluk, kata-kata seperti itu kan sebenarnya juga belum jelas. Soalnya diluk menurut kita kadang bisa suwi menurut
orang lain, makanya harus diperjelas. Ini mas'alatun. Nah, masalah tadi dijelaskan oleh Syekh Hisam Kamil. Al-ardu al-musta'arah bimuddatin yajuzu za'uha aktsara min zur'atin ma lam tantahi al-muddah. Jadi enten tiyang nyilih tanah, enak nyilih tanah. Sekat tanggung-tanggung. Enten tiyang nyilih tanah selama 4 bulan. Lah, dalam masa 4 bulan ini dia bebas arep ditanduri berapa puluh macam tanaman, ditanduri berapa banyak tanaman, bebas selama tidak melebihi 4 bulan karena sudah dibatasi waktu. Amal ardu az-zuwaiyah al-musta'arah mutlaqatan bila muddatin fatuzra'u marratan wahidah faqat. Lalek nyilih tanpa batasan waktu, aku nyilih tanahnya gawe tak tanduri. Nah, ini tidak boleh melebihi 1 kali. Soalnya kalau tanah tanpa dikoyiti, tanpa dijelaskan, berarti dalam syariat yang dianjurkan, yang diperbolehkan hanya 1. Beda dengan tadi nyilih sepeda. Nyilih sepeda tak gawe nang bulu, berarti gak boleh melewati bulu. Karena nopo izin yang diberikan oleh pemilik barang hanya sampai bulu. Nah, misalnya kita bablas ning Watulo, ya berarti dosanya mulai bulu sampai Watulo. Watulo masuk bulu. Boten idza utliqa bulu, ketika diucapkan bulu kan berarti batasannya lampu merah. Boten Siasat. nggih. Nek nuruti Watulo merah bulu lah yang muter-muter sampai keraton, sampai rente ya Pak. Nah, far'un. Nah, ini ada masalah lagi. Ya juzulil mu'ir ayyarji'a fil 'ariyah mata sya'a hatta law kanat 'ariyatan betul, hatta law kanat 'ariyatan mu'aqqatatan bi muddatin wa lam tantahi li'anna al-'ariyah 'aqdun jaizun min at-tarafain. Jadi kemarin kula pun nyinggung akad niku wonten sing mengikat kedua belah pihak, wonten yang mengikat satu belah pihak mawon. Nah, pinjam meminjam ini hanya mengikat salah satu pihak. Jadi mengikat peminjam, tidak mengikat yang meminjami. Maka dari itu orang yang meminjami boleh membatalkan akad pinjam meminjam kapan saja. Jadi misalnya kita nyilih barang yang tonggone, nek ditarik ojo nesu. Mergo yang punya barang itu berhak narik barangnya kapan saja. Walaupun misalnya kita tembung aku nyilih mobilnya sak ulang, tapi jadi mangdino ditarik, itu tidak apa-apa. Lu punya barang, lu punya kuasa, kan seperti itu. Jadi kita ya tidak boleh apa mangkel, tidak boleh pegel, karena itu haknya. Nek ditarik, ya wis diwehno. Paling repot nyilih ditarik sing duit gak oleh. Ya ini siap nah. Nah, tapi di sini juga ada pengecualian dalam beberapa hal. Contohnya, fala budda wa yustasna min dzalika idza kanat ista'ara sutratan lis-shalah fala yastaridduha al-mu'ir illa ba'dal faragh minas shalah. Jadi wonten tiyang nyilih sarung teng jenengan tidak sholat. Secara hukum awal sampean punya barang, sampean punya kuasa, boleh narik kapan saja. Tapi hal ini dikecualikan. Enek wong nyilih sarung gak oleh moro-moro pas sholat sarungnya sampean tarik. Ini tidak boleh. Kudu ngenteni sholatnya bar. Jadi setelah sholatnya selesai baru sarungnya boleh dijabel. Tidak boleh moro-moro mulai sarungnya sampean pegel, moro-moro cek rukuk ditarik. Ya ini tidak boleh. Ini pengecualian. Karena nyilih sabulan belum dino di barang ya.
Far'un, nah ini masalah malih. Asyai'u al-musta'ar yakmanuhu al-musta'ir idha halaka aw talifa fi ghairi ma adina lahu al-mu'ir. Pun. Jadi saat ini barang sing disilihno ketika ada kerusakan siapa yang bertanggung jawab? Nah ini orang sing meminjam, wong sing nyilih bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang dipinjam ketika dia menggunakan barangnya di luar izin pemilik. Kados wau, kita nyilih sepeda digawe nang dulu, ternyata 12 sampai Kowatulo, kok sampai sabreng bane protol. Nah ini yang bertanggung jawab sing nyilih membenarkan utawa saat ini sing lagi viral moro-moro PDI tugel tengahe. Nah ini yang berkewajiban atau yang bertanggung jawab sih sing nyilih, apalagi dia ngerusak itu karena dia melewati batas izin. Nah itu malah berat malah wis urusannya wis. Jadi sampai PDI dibalikno dalam keadaan utuh itu tanggung jawab orang yang meminjam. Amma idza halaka asya' al-musta'ar aw talifa bi istimali ma udhina lahu bihi al-mu'ir fala yakman. Tapi nek nyilih niku masih dalam batas aman, okay? Batas aman. Jadi misalnya kita nyilih sepeda numpak ini ya normal, enggak melebihi batas yang diizinkan. Kok moro-moro sepeda rusak. Nah ini wong sing nyilih tidak punya kewajiban nembui. Jadi misalnya kita nyilih sepeda digawe nang bulu, kita yang nompake lumrah, nompake wis biasa, gak digawe trek-trekan. Moro-moro teko tengah dalan balik protol. Nah ini sebenarnya secara fikih yang minjam tidak punya tanggungan untuk ngenteni. Tapi kalau nggak digenteni kan juga menyalahi hukum kepatutan. Makanya nanti juga dirembuk iki piye paruan nopo pun. Tapi kalau secara fikihnya dia ndak punya kewajiban selama gawene normal-normal mawon. Faidatun nafaqatu raddi syai' al-musta'ar 'ala al-musta'ir. Jadi pengembalian barang pinjaman biayanya juga ditanggung oleh peminjam. Terus tadi tanggung jawab ada di pihak peminjam. Tanggung jawabnya bagaimana? Faidatun yakmanu al-musta'ir asy' al-musta'ar idza halaka bi taksirin minhu bi qimati yaumit talaf la yaumil i'arah. Jadi ketika kita ngerusakne barang pinjaman, yang wajib kita ganti itu harga ketika rusak, bukan harga ketika nyilih. Jadi misalkan kita nyilih beda Vario 125cc, pas kita nyilih harganya nyervis seperti itu, misalnya nyervis tugel tengah 5 juta. Tapi kok pas hari rusak ini 7 juta, ya kita wajib gantinya 7 juta, bukan yang 5 juta. Pokoknya pas harga di mana rusak, ya harga itu yang harus dibayarkan. Buatan kok pas nyilih. Niku sekilas tentang bab silih-silihan. Monggo kita diskusikan dulu. Kali kalau tak harusnya rokoknya mati sakit. Monggo bab silih-silihan. Kaitan meminjam suatu misal tadinya dipercontohkan ondo ya. Iya. Nah, kan pinjam, setelah itu dipinjamkan lagi. Ukuran tidak bolehnya itu apa merupakan sebuah dosa apa disebut? Ukuran dosa, tidak bolehnya. Iya. Tadi disebutkan bahwasanya al-musta'ir la yajuzu i'arata mu'allaq ila ghairihi bila idnil mu'ir. Jadi karena bahasanya menggunakan la yajuzu, maka hukumnya haram. Nah, haram niku nggih dosa. Nah niki ya tasik sangat sering terjadi, bahkan ya kula piyambak ya yes kula panjenengan kaya wis ngrasa lah termasuk ngeten niki niku
bisa masuk ke dalam kategori tersebut niku nopo? Nawakno barang sing bukan nek awake dhewe. Niku termasuk. Jadi kita bertamu disuguhi gedang goreng. Ana tamu liyane niku jenengan melok nang monggo didahar. Ini juga termasuk. Karena nopo kita kan enggak ikut memiliki. Aku mau dikasih kopi ke mau Yang sering terjadi itu Maklar ya? sepeda motor. Saya pinjam punya pembeli bakso. Nggih. Mandek nang warungnya Depi. Terus cek beda aku nang dulu dulu. Nggih. Itu pasti sudah. kata-kata sandal. Lah kok gak oleh mesti Nggih. oleh dosa. Nah niki teng mriki keterangane hukmu i'aratil musta'ir al-ariyah li akhar. Hukum meminjamkan barang yang dipinjam. Nah, jadi wonge nyilih disilihno neh. Bagaimana hukumnya? La yajuzu lahu, tidak boleh. Alasannya li'annahu la yamliku al-aina wala manfaata. Karena dia wis gak duwe, gak melok duwe barange, juga tidak berhak atas manfaatnya. Makanya kalau seperti itu konsekuensinya wayak samu idza a'arahu, dan dia berdosa apabila meminjamkan. Betul. Jadi kita nyilih sepeda terus disilih malih. Nah itu kalau kita meminjamkan berarti kita dosa karena meminjamkan sesuatu yang bukan milik kita. Tapi nek sing nyilih kuwi mau maksa, kita belum jawab wis digowo niku namine gosok. Oke, yang bawa niku gosok, kita bebas tanggungan. Tapi kalau ada kerusakan, orang yang gosok bertanggung jawab kepada kita, kita tanggung jawab kepada yang meminjamkan. Jadi mumpung nanti ada doman berantai. Kenapa doman itu? Apa sih? Nanggung apa? Tempuh-tempuhan berantai. Kalau gosok, insya Allah sebentar lagi kita akan bahas. Jadi silih-silih yang sih. Nah, saya biasa nyeleh barangnya tanggane ya mulai saiki rada dikurangi lah. Nyeleh wis kejadian kados ngoten niku nggih utamane datang kaitan naik-menaik ke lantai 1 ke lantai niku. Kata-kata nggih kadang-kadang bikin posisi meminjam masih dipakai. Nah, begitu tahu tetangganya, oh iki mumpung ono iki. mumpung ono tak nyeleh pisan. Ini kok kita harus berani lah mulai sekarang, mulai wis bar ngaji fokus ya. Terus yo ngomong sih atau solusi paling enak kita pas minjam juga tembung. Iki kok umpamane wong nyilih oleh ora. Lah itu solusi itu. Jadi kita nyilih ondo kali sekalian, utawi nyilih mobil kita tembung kok lah enak sing nyilih ki diolehi ora. Lah kan gitu bisa. Itu solusi. Sewa sawah, ketika merugi dia disewakan lagi yang untuk menutup modalnya apa tapi bukan punya dia kan disewa. Nah, tadi kan sudah kita sebutkan al-mu'jir yajuzu i'arata apa? I'aratal mu'ar i'aratahu. Jadi penyewa itu boleh meminjamkan apa yang dia sewa. Karena apa? Penyewa itu kan sudah seolah-olah pemilik manfaat. Jadi jenengan nyewa rumah, seolah-olah manfaat rumah itu yang punya jenengan, walaupun fisiknya bukan milik jenengan. Jadi boleh disilihno omahe, disilihno. Nah kalau disewakan lagi bagaimana? Niki boleh sebenarnya, tapi ada syaratnya. Nanti kita bahas tentang ijarah sewa menyewa wonten piyambak. Saiki nyilih-nyilih yang seis, nyilih-nyilih yang Ini sandalku ya, kalem mau. Nah niki sebenarnya wonten masalah lagi. Lawih talafa malikul aini wal mutasarrif fiha. Faqala a'ardani wa qala al-malik bal ajartuka bikadan sudiko al-mutasarrif biyamini. Jadi misalnya kasusnya Pak Yai Ahmadi nyambut mobilnya Pak Devi.
pas wayah balik no padha tukaran. Ya sing nyilih ngakune, lho awakmu lho nyilihno nang aku. Aku tembung nyilih mbok silihi. Pak Devi selaku pemilik mobil, lho iki kita sewakno. Awakmu nggowo wis tak hitung per jame sakmene. Nah, niki tukaran kalau dinaikkan ke mahkamah yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan adalah al-mutasarrif biyamini. Orang yang minjam itu hukumnya dimenangkan, tapi ketika dia berani bersumpah. Jadi di hadapan persidangan Pak Ahmadi selaku peminjam harus berani bersumpah kalau akadnya nyilih. Nah, kalau Pak Ahmadi tidak berani sumpah, yang dimenangkan berarti Pak Devi. Itu ketentuannya ngoten. Makanya ya sumpah gak harus sumpah pocong. Pokoknya maksudnya sumpah itu ya buatan kok mubahalah juga. Buatan ini berani mempertanggungjawabkan perkataannya dengan nama Allah di hadapan pengadilan. Tapi yo buat itu terkait. Jadi ada hal-hal seperti ini kadang loh. Aku kan nyilih dah, kok mbok tarik duit lho, kok iso zaman sakmene kok nyilih ya. Gak ono. Nyewo. Nah, ini tukaran. Nah, ini bisa dinaikkan ke pengadilan. Nah, kalau seperti itu yang dimenangkan siapa? Pertama, yang diberi kemenangan adalah orang yang mengatakan bahwa akadnya pinjam meminjam. Tapi kalau nanti orang ini ternyata mamang juga tidak berani sumpah, maka dikembalikan kepada pemilik barang dengan sumpahnya. Sumpah-sumpahan berarti Bu. Terus kaitan kali pinjaman kendaraan, entah itu mobil, entah itu sepeda motor, di situ yang berkaitan dengan penggeraknya, bensinnya, kan itu menjadi tanggungan si pemilik. Nah, kalau si pemiliknya tidak paham, itu disili bensinnya tak tadi itu kokno. Lah makanya tadi kan saya katakan Pak, nek hukum niku diterapkan nang Indonesia tukaran tok Pak. Nek secara fikih memang yang berhak nanggung itu pemilik barang. Tapi kira-kira pantes nopo mboten jenengan nyambut mobil bensinnya sing sing duwe. Jenengan gawe mulai bensin kosong lagi. Ya kira-kira tukaran. Makanya dulu saya pas ngaji maksudnya atas diperbolehnya itu dengan kondisi bensin yang habis ya yang berkurang grundel kan. Grundel itu apa merupakan sebuah dosa dengan diperbolehnya oleh kajian ini? Apakah merupakan dosa seumpama saya grundel? Mungkin tetap kalau grundel itu tetap dosa. Makanya supaya tidak ada dosa di antara kita, harus diomong wae. Lagi ini harus penake piye, bensinnya diisi kan seperti itu. Nah, makanya kalau kayak ngomong lah, ya sorawani nyarut lah. Terus yang dulu gak nawani balas. Sing enak loro karone perjanjian. Ya apa bensinnya gak ono. Nggih, paling enak niku ada keterbukaan. Tuh. Iki biar sing ana iki. Jenengan banyak. Duwe opo iku? Jenengan punya kuasa. Enggak suka. Duwe kan penting mandan. Amanah. Ya, ada izin di sini, Bos. Sampun lho. Nek kabeh gawe ngono izin. Akeh wong garuk. Iya maksudnya kan sebenarnya ngeten iki makanya nopo kemarin juga ada kritikan ngajinya beriba tapi tidak bisa memberi solusi untuk yang riba. Jadi kalau saat ini yang perlu saya sampaikan, ngaji kali amal itu dua hal yang berbeda. Kita iso ngaji wis alhamdulillah. Masalah pengamalan kembali ke diri masing-masing. Penting kita ngopi, kita belajar,
kita sudah dapat satu poin plus. Masalah pengamalan ya kembali ke diri masing-masing. Itu masalahnya dewe sing ngaji iki. Kalau orang minjam, maksudnya yang minjam itu Mulai. cuma dia bilang aku cuma mau beli, terus dia mau bayar, tapi yang punya mobil tidak mau beli. Oh, nggih. Jadi nyele pantes-pantese lah mari nyele ngowehi nopo lah biasanya. Tapi nggak mau dijawab apa-apa. Sama berarti sama-sama melakukan kebaikan. Sing nyele dengan pemberiannya itu melakukan kebaikan, sing duwe dengan menolaknya itu juga sama-sama kebaikan. Berarti di situ ada orang-orang yang berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Napa malih lek ngowaine niku abang-abang lambe. Jadi abang-abang lambe niku ndak boleh ditanggupi. Jadi misalkan ngeten, abang-abang lambe niku ya repot. Misalkan kita lewat nang omahe tanggane lagi mangan. Kok tanggane niki izin akhirnya abang-abang lambe nawani, monggo mangan. Kok kita gelem? Padahal nawani ini hanya abang-abang lambe. Hukumnya niku haram. Bagi yang makan. Jadi misalnya kula lewat griyane jenengan duwe gedang goreng. Mergo izin jenengan nawani. Ustaz monggo gedang goreng. Padahal hanya abang-abang lambe. Kok kula gelem niku haram saya makan. Karena jenengan gak tenanan, justru kalau niat dari abang-abang lambe itu di dalam hati kan. Nggih, makanya itu. Bagi yang berarti nggak paham. Bagi yang makan kan dapat paham dia abang-abang lambe penawan itu kan. Lah itu lek yang dalam fikih itu biasanya ketoro dari gelagat. Artinya wonge iku biasa ngoyi napa mboten atau memang karena sungkan kan ada gelagat. Jadi lek ditawani wong niku wis didelok wonge lek gak biasa ngoyi wis mending gak usah ditenani ngoten mawon. Biasa paling aku sih kan isi tak kejar gue masa ditawani genar bacot. Saya ngeten abang-abang lambe sama-sama abang-abang lambe. Ini kan jumlah kata. Tapi kula abang-abang lambe nawani. Nggih pojok bacute. Sing aman gak usah nawani wae. Nah, ini kalau dalam fikih luwih aman gak nawani, tapi dalam hukum adat tuh dia badan kacanya pun batasannya kan gitu. Gedang goreng gak ditawar, gak tawa-tawa. Misalnya kan ngoten. Nah, ya sebenarnya repot lah. Jadi paling enak itu kalau kita interaksi dengan orang yang sama-sama tahu niku wae lah. Nek sijine ngerti, sijine gak ngerti wah bahaya. Pun monggo bab silih-silihan cek. Mangan yuk. Kalau ini Ustaz, ini ada kejadian. Ada orang mau pinjam mobil. Nah, terus kakak saya itu gini. Iki kontaknya, terus iki duitnya bensin isi sisan. Nah, si kakak saya ini mungkin pernah ngaji ini ya, atau tidak tahu gimana. Nah, sing itu sing gerundel. Kan orang lain udah. Iya. Yang itu, wes disulai Sik dibensini. Nggih. Ngomongnya Surabaya orang dino. Nah, dibensini Itu sisa. hukum yang istrinya itu gimana? Ini cuma berundel bang. Wong itu kok, Mas? Bang. Mas, wong itu kok. Maksudnya sih hukum grundelnya ini. Enggak. Sisiane. Di sisi lain itu di kan sisi lain dia mengikhlaskan, di sisi lain pasangannya mengikhlaskan. Terus sing niki sing hukume sing pundi berarti? Istri no. Oh, sing setriya. Sing laki-laki sudah jelas benar. Kalau seperti itu sing wedok juga kirang pas. Maksudnya kirang bener karena apa? Bagaimanapun dalam
Ini ngapunten iki lek sing nyimak ibu-ibu jangan mangati ya. Jadi nopo dalam rumah tangga penentu atau pengambil keputusan itu tetap laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ketika suami nopo sudah berlaku sesuai syariat, kok bojone sing gak trimo niki juga berarti sing gak bener sing maksudnya kurang pas buatan kok gak bener ya sing kurang pas niku sing wedok. Nah niki berarti tugasnya suami untuk meluruskan istrinya. Cuma gini ku, riyen saya ingat pas ngaji Fathul Qorib niku memang pendapat yang mengatakan bahwasanya kados bensin itu tanggungan pemilik barang itu juga kalau diterapkan di Indonesia tukaran tok. Makanya kita ikut pendapat lain, maksudnya pendapat yang mengatakan bahwasanya bensin dan lain-lain itu tanggungan orang yang minjam supaya tidak bertabrakan dengan adat begini kita. Cuma yang memang pengen ngamalin fikih tenanan ya wis niku dia nek wong nyilih di bensin bisa sesuke nek akeh sing nyilih. Oke. Kalau ada kasus orang nilai untuk Jember melakukan pelanggaran lalu lintas, terus ditilang. Nah, Yang harus wajib bayar tilangnya siapa? Nah, itu yang wajib tetap sing nyilih karena apa? Gak mungkin sing duwe barang nyilih barang awakmu pun roboso lampu merah kan gak mungkin. Jadi kalau memang dia melanggar aturan lalu lintas berarti dia juga keluar dari apa yang sudah diizinkan oleh pemilik. Nah, di sini sekarang kejadiannya gini, pada saat CCTV lalu lintas CCTV saat ini, itu kan bayarnya pada saat pajak. Pas pajak. Bayar pajak kan dia yang punya, bukan kami. Nah ini Bukan kami. kalau memang dia bisa ngurusi, artinya bisa diketahui ternyata tilang ini, biaya tilang ini pas kejadian saat mobil ini misalkan mobil ini dipinjam, dia boleh menuntut kepada yang minjam. Yang jadi masalah, yang minjam kan bukan cuma orang satu. Nah niku angel wis. Itu kan terdeteksi pada saat 1 tahun kan. Nggih. Kejadian itu kapan dan polisi tidak memberitahu Detailnya. Harus lek ngoten niku ikhlas wae, ngoten guys. Atau sok disilikno mobil. Nah, oke. Jadi tadi kalau memang bisa diketahui maka dia berhak nuntut ganti. Kalau dia tahu dia berhak nuntut ganti. Tapi kalau nggak tahu ya wis piye resiko, bener mawon resiko. karena pihak rental itu sering terjadi kayak gitu. Nggih. Nah, rental itu wis banyak kan yang kula nggak ada rentalan wis lalu nih. Wayahe pajekan tibake tilangannya akeh. Ya wis resiko. Ukuran pinjam meminjam itu apakah senilai setara dengan saudara yang meminjamkan? Yang meminjamkan. Apakah ukurannya apa sama pahala? Oh pahalanya tetap di bawah sedekah. Karena apa? Kalau sedekah itu kan apa yang kita berikan sudah tidak kembali. Kalau minjam kita masih narik barangnya kembali, yang kita berikan hanya manfaatnya. Tapi nek sedekah ngowahi sandal sak manfaate, omah sak manfaate. Tapi kalau nyilih no sandalnya balik manfaatnya tok sing diambil. Nilainya masih di bawah sedekah. Terus mobil sampai saudara. Disilikno wis. Ya sing liya ora. Nggih, monggo. Objek untuk yang disilih-silihkan itu apakah boleh yang berupa makanan? Disilihkan makanan. Ngeten, tadi yang namanya silih-silihan itu kan memberikan izin menggunakan manfaat dengan syarat barangnya harus masih tetap utuh, ya kan? Lah kalau makanan manfaatnya itu harus dengan dimakan, maka ya tidak boleh. Masa disilih? Segoku, aku nyilih segomu rombino, lah ini kan dibalik kan harus mampu. Nah ini tidak boleh. Sama dengan misalnya wakaf. Wakaf makanan itu juga tidak sah karena apa? Wakaf itu syaratnya harus muabad, harus selamanya. Sedangkan makanan itu tidak bisa bermanfaat kecuali dengan dirusak kan.
Sego nggak manfaat kalau buatan dikunyah. Roti nggak manfaat kalau nggak dikunyah. Makanya ini bertabrakan dengan pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam pengertiannya memperbolehkan penggunaan manfaat dengan syarat barangnya utuh. Nah, nyilehnya apel ini tadi mriki nggak boleh kok misalnya nyilehno bunga mawar hanya untuk diambu. Ini tadi menyalahi konsep bahwasanya manfaat yang diterima si peminjam ini kan sangat gak jelas sebenarnya. Aku nyilih kembangmu tak kayak ambu-ambu, nyilih segomu tak kayak pantes-pantes, ini kan tidak boleh. Nyilih mie sekilo. Nah, nyilih Mie sekilo, kilo. Nah, terus digawe apa kira-kira kan? Padahal mie itu kan ya penggunaannya harus dengan merusak barangnya. Nah, terus nanti kita kembalikannya bagaimana kan? Misal begini, Ada tamu. kalau kamu Sekone kaono. sekolah kurang, Oke. ada panggung, nyilih nang kampung, sik dia sekolah sik. Nah, ini tuh tadi kan kita bilang kita malam ini diskusi nyilih sing tenanan. Nah, kalau seperti itu kan sebenarnya tembungnya nyilih tapi sebenarnya kan utang. Nah, sebenarnya utang. Hanya saja tembungnya kan nyilih. Bahasanya penyampaian nyilih itu kan mau diambil oleh kaya sego itu. Ya lagi kan sebenarnya utang sebenarnya. Cuma bahasanya menggunakan nyilih. Nah, itu kan berarti nyilih sing gak tenanan ngoten lho. Tapi tidak apa ya? Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena kalau itu larinya lebih ke hutang, lebih ke hutang. Kalau misalnya pinjam karena tamu Tak termos. orang pinjam roti monde misalnya. Nah, terus besok kembalikan utuh dengan merek yang sama dan yang Barang sama. lain Tapi barang lain. Barang lain. Nah, itu sudah menyalahi aturan pinjam meminjam juga. Jadi pinjam meminjam itu kan yang dikembalikan barang yang dimiliki pemiliknya. Memang benar-benar barangnya, bukan sesamanya, bukan. Jadi kalau seperti itu ya larinya ke hutang. Aku tanggung ini bisa tak ijo. Nah, cuma bahasanya menggunakan kata-katanya. Secara kata-kata antara pinjam dengan hutang ini bedanya di mana? Beda dari segi uruf. Jadi ngeten. Katakan apa? Kalau dalam bahasa Arab itu kan sudah beda-beda. Minjam sendiri, hutang sendiri. Artinya bahasa yang digunakan sudah sendiri-sendiri. Terus ulama membahas, nah kalau dengan terjemah bahasa Arab bagaimana? Nah, akhirnya dibahas kalau memang bahasa minjam itu sudah lumrah digunakan sebagai bahasa utang, maka juga sah. Berarti dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya perbedaan antara minjam dan hutang kalau dalam bahasa Indonesia bisa ditarik kesimpulan tidak ada bedanya. Hanya nanti melihat konteksnya, memang benar-benar yang dikehendaki hutang atau minjam. Pun monggo duh. Offset bisa. Ya boleh. Mulai pinjam kadang terasa. Gak terasa. Padahal kalau wis meh bahas bab apa gosok iki. Utuh kan itu kan motornya dijoli. Tiba-tiba malah pun ya pun kita tutup dulu gerakan pun offset, kita pindah ke forum lain-lain. Mungkin kita bahas di forum lain-lain gitu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qadu taha mutlaqan abada wa ma tata'a
hasani Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru ba'ulin minu fi alani Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yaradillahu fi syamsi dhu fatani Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim katifahu qad alata qauman idza jalasu inda wiladatihi sifhu bimuhtati